Intensi misa pada sore hari ini dipersembahkan kepada Tuhan untuk mohon kedamaian kekal bagi jiwa Bapak Jinvi Lim. Semoga karena kiriman Allah ia diampuni, dihapus segala dosanya, dan diberikan hidup kekal bahagia bersama para kudus di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bumi penuh kasih setia Tuhan, oleh firman Tuhan langit dijadikan, haleluya. Saudara-saudari, kita memasuki hari Minggu Paskah yang keempat, sekaligus merupakan hari Minggu panggilan. Umat Allah berkembang menjadi gereja bukan berdasarkan kebangsaan, ras, atau kelompok tertentu, tetapi diikat dalam iman akan Kristus yang bangkit. Kristus yang telah bangkit dari wafatnya, namun bangkit jaya adalah Kristus yang selalu menjaga kawanan dombanya. Begitu pula domba akan mendengarkan suaranya. Yang menghirangkan adalah domba-domba itu berasal dari berbagai jenis, macam ragamnya. Marilah dalam Ekaristi ini kita bersyukur atas keanekaragaman sebagai umat Allah yang telah menerima kabar keselamatan dari Kristus yang bangkit. Kita juga mohon agar sebagai domba kita selalu peka mendengarkan suaranya, lebih-lebih suara yang tersirat di dalam sabdanya. Namun menyadari kelemahan kita, maka mari kita akui kita orang berdosa, kita mohon ampun supaya kita diperkenankan untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah gembala baik yang mengenal kami, domba-dombamu, dengan segala kelemahan kami. Tuhan kasihan
gembala baik yang mempertaruhkan hidupmu demi keselamatan kami. Engkaulah gembala baik yang menghidupi kami dengan hidup ilahimu sendiri. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Diri-Mu, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu, kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra kasihanilah kami. Doa kami. Kasihanilah kami. Bersama dengan Roh Kudus yang memuliakan Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang telah wafat dan bangkit mulia,
Engkau selalu hadir dan menggembalakan kami. Kami mohon, berilah kami kesetiaan untuk mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendak-Nya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanan dari Perga, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai ibadat, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir seluruh kota itu untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku.
beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah. Dialah yang menjadikan kita. Punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Nya tetap turun-temurun, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Nampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Lalu seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, aku mengenal semua dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu dan yakin bahwa jati diri Yesus adalah firman Allah yang bersama dengan Allah dan adalah Allah, telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes bab 1 ayat 1 dan 14. Jadi jati diri Yesus adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Namun demikian, Yesus sendiri menyatakan dirinya, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Jadi ia menyebut dirinya bertindak selaku gembala yang baik. Bahasa Latinnya pastor bonus, bahasa Jawanya pangon kang utomo. Dan kita disebutnya selaku domba-domba, bahasa Jawanya wedus-wedusnya. Jangan merasa tersinggung lalu beramai-ramai menggugatnya karena merasa ia mencemarkan nama baik kita. Masakan kita manusia didomba-dombakan? Tidak. Saudara-saudari, memang sejatinya gembala dan domba itu dua makhluk Tuhan yang berbeda martabat derajatnya. Betapa tidak? Ya, jelas gembala masuk ranah kategori manusia, sedangkan domba masuk ranah kategori hewan. Namun meski begitu, keduanya bisa terjalin relasi baik dalam kehidupan ini. Sebab gembala bisa memiliki hak milik atas dombanya, dipeliharanya dengan baik, diusahakannya supaya bertambah banyak dari segi jumlah, juga dijaga agar tidak ada yang hilang dan tidak boleh lepas dari kawanan sehingga mengalami sesat atau salah jalan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, domba dijaga agar tetap sehat karena merupakan harta miliknya, diusahakan terus bertambah jumlahnya. Maka demi tujuan demikian, si gembala menjamin tersedianya makanan, menjaga, melindunginya dari mara bahaya, serta membimbingnya agar si domba tetap berada dalam satu kawanan kegembalaan dirinya. Begitulah tugas dan tanggung jawab gembala terhadap kawanan dombanya. Dengan demikian terjalinlah relasi yang erat antar keduanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nah, apakah domba-dombanya merasa terjamin hidupnya, merasa puas atau tidak? Domba memang tidak bisa memberi kesaksian kepada gembalanya. Ya, karena beda martabat dan derajatnya. Karena satu berderajat hewan, satu berderajat manusia. Namun begitu secara faktual, domba-domba atau setia
kepada gembalanya, mendengarkan, mengenal suara gembalanya, dan tidak lari menjauh dari kawanan domba kegembalaannya itu atau meninggalkan kawanan domba itu. Dengan demikian terjadilah adanya ikatan antar keduanya dalam batin yang begitu akrab dan erat. Meski berbeda derajat dan martabat, tetapi justru terjadi relasi ikatan batin yang erat tak terbantahkan. Nah, gambaran relasi gembala dan domba demikianlah yang Yesus nyatakan, akulah gembala yang baik. Saudara-saudari, jadi gembala kita adalah gembala yang baik adalah Tuhan sendiri sebagai gembala utama kita. Selaku gembala, kita pasti dijaminnya selamat, dilindungi dari mara bahaya apapun risikonya. Ia juga tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, karena ia telah bersabda, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Meski kita disebutnya sebagai domba, tetapi hal yang tak terbantahkan, kita ini diciptakan Tuhan sebagai gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Yang dikaruniai hati nurani sehingga kita mampu memahami relasi kita dengan Tuhan. Maka jika Tuhan Yesus menyatakan bahwa gembala baik mengenal satu persatu domba-dombanya dan domba-dombanya mengikuti suara gembalanya, itulah relasi atau hubungan timbal balik yang terbangun erat dan akrab. Dengan kata lain, Yesus mau menegaskan bahwa selaku gembala, ia mengenal kita pengikutnya ini satu persatu dengan baik. Ia menjamin, menjaga, melindungi, dan membimbing kita agar dapat masuk ke dalam kandang, berarti dalam surga, sehingga dapat beristirahat selamat bahagia bersamanya. Inilah yang dikerjakan gembala baik Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya gembala utama kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu masalahnya kita selaku domba-dombanya maukah atau tidak kita dimilikinya, digembalakan dan dibahagiakan olehnya, sebab ia tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita. Kita memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan. Maka janganlah sampai kita salah memilih. Meski selaku domba, kita tidak akan mungkin tahu persis kehendak gembala, yakni Tuhan. Namun kita meyakini bahwa gembala kita yang utama, Tuhan ini, tidak pernah mencelakai kita, apalagi berkehendak membinasakan kita. Justru ia menghendaki kita, siapapun kita itu, beroleh selamat seperti dinyatakannya, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus aku tuntun juga. Yohanes bab 10 ayat 16. Jadi jelas Tuhan menghendaki siapapun kita selamat. Sekali lagi soalnya kita mau diselamatkan atau tidak, itu adalah pilihan bebas kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Minggu Paskah keempat dirayakan juga sebagai hari Minggu Panggilan. Memang secara khusus panggilan ini dimaksudkan dan ditujukan kepada para kawula muda untuk berkenan berkarya di kebun anggur Tuhan, untuk menjalani hidup secara kleritalis atau orang-orang tertabis, imam, maupun menjalani panggilan hidup bakti, mungkin menjadi biarawan atau biarawati. Namun juga tidak terbatas pada panggilan khusus semata-mata hari Minggu Paskah keempat ini dirayakan, tapi juga menyangkut panggilan umum. Hal itu berarti panggilan umum bagi kita semua adalah panggilan agar kita sigap mewujudkan secara nyata permohonan saat kita di saat awal menerima baptis. Itulah perlu kita renungkan. Hari ini tadi pada misa yang kedua
hari Minggu jam setengah 9 ada 15 orang yang menghendaki boleh bergabung menjadi anggota Gereja Katolik, maka bersiap untuk menerima tahapan baptis yang pertama. Dan dalam ritual tahap awal tersebut pastilah hal yang sangat dasar dinyatakan, di mana ada pertanyaan mendasar bagi para calon baptis yang bersangkutan. Pertanyaannya dua hal, dan disitulah sesuatu yang benar dimohon menjadi dasar boleh atau tidaknya yang bersangkutan bergabung menjadi anggota Gereja Katolik. Pertanyaan pertama, apakah saudara-saudari yang diminta dari Gereja Allah? Memang rumusannya jelas, yakni meminta iman, tidak meminta terwujudnya dan terpenuhinya sandang pangan papan nyaman, tapi meminta iman. Lalu ditanya lanjut, mengapa meminta iman? Menginginkan atau mengharapkan kehidupan kekal. Nah, inilah yang nyata yang dimohon oleh orang yang akan bergabung mengikuti Yesus lewat Gereja Katolik, yakni intinya meminta iman, karena dengan iman berharap terjaminlah hidup kekal. Padahal iman itu bukan konsep, bukan wacana, bukan barang mati, tetapi sesuatu yang konkret dan dinamis, seperti dinyatakan oleh Rasul Yakobus. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Yakobus bab 2 ayat 17. Maka dalam upacara tadi pagi saya tegaskan kepada para calon baptis, pada sore hari kami tegaskan kepada saudara-saudari sekalian yang tentunya sudah pernah menerima baptis untuk direnungkan ulang saat dibaptis dulu. Artinya jika memang saudara-saudari minta iman demi beroleh hidup kekal, maka kalian harus konsekuen dan konsisten dengan permintaan kalian tersebut. Jangan sampai pernah mangkir di kemudian hari. Artinya dengan resmi menjadi anggota Gereja Katolik, saudara-saudari dipanggil yang sangat jelas menjadi para fungsionaris paroki, bahkan dipanggil untuk ambil bagian dalam memenuhi panggilan sebagai para fungsionaris di paroki kita tercinta ini, Paroki Santo Paulus Juanda. Dengan demikian, ketika kita benar-benar dipanggil secara konsekuen, ya tentunya apa respon kita kalau kita meminta iman demi beroleh kehidupan kekal? Ya mestinya dengan sigap, pasang badan, siap komandan, 86 kami kerjakan. Kan begitu mestinya. Tapi masalahnya, apakah seperti itu yang terjadi? Untuk mendapatkan atau mencari pengurus fungsionalis lingkungan saja mesti harus melewati konklab. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Dan memang ada yang melalui itu, ada yang memang terpanggil, bersyukurlah. Karena persis pada saat konklab terwujud panggilan dari pimpinan gereja, juga ada panggilan yang akan menjadi pengurus lingkungan yang benar-benar akan melaksanakan hal itu secara nyata bersamaan dengan pilihan yang sungguh-sungguh dilaksanakan dalam gereja kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi panggilan umum maupun khusus adalah panggilan bagi kita semua untuk mau mengabdi Tuhan, Sang Gembala utama, sesuai bidang dan cara hidup kita masing-masing demi kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa kita. Inilah hal yang perlu kita renungkan dalam panggilan kita. Jadi panggilan demikian khusus maupun umum merupakan panggilan perwujudan iman. Dan dengan demikian kita akan dijamin beroleh hidup yang kekal. Maka panggilan menjadi fungsionalis paroki tidak menuntut suksesnya program yang spektakuler semarak megah, tetapi justru berani menghidupinya dengan setia dan rendah hati. Inilah yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Tadi juga saya mendengar di mana dari salah satu wilayah yakni Petrus telah mengadakan rekoleksi bagi anak-anak biak di Prigen. Sesuatu yang kini patut untuk diacungi jempol, karena dari mereka yang masih
kategori biak sudah berani mengadakan rekoleksi untuk pembinaan dan pendalaman imannya. Kita berharap mungkin 20 tahun kemudian setelah rekoleksi hari ini, mereka yang mengikutinya sudah siap siaga 86, siap menjadi para fungsionaris paroki, entah di paroki kita tercipta maupun di paroki tempat di mana mereka nanti berdomisili. Inilah yang sungguh-sungguh membanggakan. Maka dengan berani untuk ambil bagian dalam panggilan, kita benar-benar dikehendaki Allah untuk menjadi rasul-rasulnya yang sungguh-sungguh dikehendakinya. Mari kita wujudkan hidup merasul demikian dengan keyakinan penuh. Propisiat kepada para fungsionalis paroki Juanda yang telah, sedang, dan akan merealisasi panggilan menjadi para fungsionaris. Semoga menghayatinya dengan penuh keyakinan dan berlandaskan kasih kesetiaan Allah. Tetaplah semangat, Tuhan memberkati kita.